Pemirsa, belakangan guru honorer Supriyani jadi perbincangan. Kali ini tidak terkait dengan status honorer di mana penghasilan mereka sering disebut tidak cukup alias cekak. Tapi menyangkut kasus hukum yang menimpanya setelah ia dituding menganiaya muridnya. Sang murid adalah putra dari seorang polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sekontroversi apa kasus ini? Mengapa sebagian penegak hukum menyebut polisi dan kejaksaan bertindak tidak proporsional? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio, praktisi hukum dan juga pimpinan LPSK 2019-2024 Edwin Partogi dan juga Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi yang kami hadirkan melalui sambungan Zoom. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Kali ini kita tidak diskusi soal Vina ya Bang ya. Oke. Tapi soal Guru Supriyani. Kita sapa dulu Pak Pujiono. Selamat sore Pak Pujiono. Selamat sore Bang Doli. Terima kasih bersama kami Pak Pujiono. Baik. Selamat sore Pak Pujiono. Saya ke Bang Edwin dulu ya. Bang Edwin, pertanyaan sederhana. Apakah tindakan pendisiplinan murid oleh guru itu bisa dipidana? Ya, kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Agung pada tahun 2013, ya, itu ada putusan kasasi yang terkaitan dengan perbuatan guru mendisiplinkan muridnya. Dan Mahkamah Agung dalam putusan itu berpendapat bahwa pendisiplinan oleh guru terhadap muridnya itu tidak bisa dipidana. Bukan pidana ya? Tidak bisa dipidana? Tidak bisa dipidana. Clear ya? Clear. Gitu. Karena itu kemudian guru itu dibebaskan pada proses dikasasi. Walaupun pada tingkat PN dan banding dinyatakan bersalah. Nah, jadi pada kasus Supriyani ini menarik menurut saya. Ini kan pertama seperti mengganggu atau merusak pesta yang baru kita mulai tanggal 20 kemarin. Ya kan? Seperti ada makanan basi gitu. Ya kan? Gitu. Bahwa di tengah kita sudah membangun harapan dengan rejim yang baru, kemudian kita dipertontonkan pada hari Senin ya, yang kemudian viral, bahwa ada guru honorer yang ditahan karena mendisiplinkan muridnya dengan luka yang menurut informasinya nggak seberapa, hanya goresan di paha. Ya. Dan kemudian yang kita agak miris dari problem ini adalah bahwa baik di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan ini nggak patuh sama pimpinannya. Gitu. Kenapa saya bilang nggak patuh? Di kepolisian sudah ada peraturan Kapolri tentang restoratif justice. Ya, restoratif justice. Ya. Begitu juga di Kejaksaan Agung. Sudah ada peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice. Ya. Gitu loh. Yang sudah lebih lama, sudah ada, sudah berapa 10 tahun yang lalu sudah ada. Gitu. Tapi sampai sekarang itu juga masih diabaikan. Gitu. Diabaikan atau tidak memahami secara substansi aturan itu? Saya khawatir bukan soal tidak mengetahui ya. Tapi memang ada problem psikis emosional, esprit de corps. Ya. Oke. Ya. Bahwa ini katanya anak polisi, ya kan. Kemudian prosesnya kemudian dijadikan proses hukum, ya. Dan bahkan katanya kabarnya ada permintaan uang, ya. 50 juta. 50 juta, gitu. Yang kemudian berlanjut kepada status tersangka dan pelimpahan di kejaksaan. Oke. Sebenarnya ini kan perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dampaknya tidak besar. Ya, kalau kita merujuk pada peraturan Kapolri maupun peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice, perkara ini masuk di situ. Ya. Jadi tapi kata kuncinya untuk melakukan restoratif justice-nya itu menurut saya nggak ada. Iya, saya pinjam statement Bang Edwin, kata kuncinya polisi dan jaksa tidak patuh sebenarnya pada pimpinannya sendiri ya. Betul. Saya akan minta pernyataan dan komentarnya Pak Pujiono, tapi sebelumnya saya ajak Anda berdua kita simak dulu tayangan atau liputan yang berikut ini. Menangguhkan penahanan dari tersangka atas nama Supriyani SPD dari Lapas Perempuan itu atas dasar surat penetapan hakim PN Andolo nomor 110/PN Pitsus Han garing 2024 tanggal 22 Oktober 2024. Jadi kami melaksanakan itu atas dasar surat dari PN. Supriyani menjadi tersangka atas tindakan kekerasan kepada siswa kelas 1 di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada 24 April 2024 silam.
Buntut dari peristiwa itu, Supriyani dilaporkan oleh orang tua M pada 26 April 2024. Sejak kasus ini mencuat, upaya mediasi sudah dilakukan berulang kali, namun tidak kunjung mendapatkan titik terang. Hingga pada 16 Oktober 2024, saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dilakukan, Supriyani ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Sejumlah kejanggalan dalam perkara ini diungkap oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, termasuk permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Jadi setelah kami melakukan penelusuran, memverifikasi semua fakta dan bukti, kami temukan banyak kejanggalan. Jadi yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Supriyani ini cuma didasarkan oleh 2 keterangan anak di bawah umur. Nah, sementara dalam KUHP kita tahu sendiri bahwa keterangan anak di bawah umur itu tidak bisa dianggap sebagai keterangan saksi. Nah, di dalam bukti visum itu dan foto-foto luka di anak tersebut itu tidak bersesuaian dengan dakwaan JPU. Dalam dakwaan JPU mengatakan bahwa Ibu Supriyani memukul korban dengan gagang sapu sebanyak 1 kali. Nah, sementara kalau kita lihat dampak atau di luka itu jelas sekali tergambar, misalnya luka itu ada melepuh dan ada seperti bekas-bekas tersayat atau tergores oleh sesuatu. Nah, sehingga inilah kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan bahwa kasus ini dipaksakan karena apa? Kami melihat di sini kepolisian tidak netral karena penyidik Polsek Baito ini satu institusi dengan orang tua korban, karena orang tua korban ini adalah Kanit Intel di Polsek Baito. Kemudian terkait dengan masalah pungutan uang ya yang 50 juta itu disampaikan oleh penyidik. Jadi penyidik menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban yang disampaikan ke kepala desa bahwa apabila kasus ini ingin damai itu harus membayar 50 juta dan tidak boleh kurang. Usai kebebasannya pada Selasa kemarin, Supriyani mengaku tidak pernah menganiaya siswanya. Jumlah itu bukan dari orang tua korban tapi desa yang tadinya menawarkan tadi dia tidak terima kalau di bawah 50 juta dan mintanya CP. Yang tidak terima ini Pak orang tua siswa atau siapa? Orang tua korban. Dia mengatakan sendiri gitu dan ibu dengar langsung gitu. Oh, dari Pak Desa. Berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, tidak pernah. Perkara Ibu Guru Supriyani akan disidangkan besok di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan. Akankah keadilan berpihak pada Ibu Guru Supriyani? Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, meski beda kasus atau tidak apple to apple, tapi seingat saya, zaman saya sekolah dulu ketika guru mendisiplinkan saya dengan mistar kayu yang panjangnya 1 meter, dan kemudian saya lapor ke orang tua saya, papa saya menambah dengan mistar besi, dan saya diminta untuk tawadu, patuh, dan hormat pada guru. Ya, mungkin kisah tiap orang berbeda-beda. Tapi dalam kasus ini, Pak Pujiono, bagaimana Anda melihat, bersikap, dan meresponsnya? Silakan, Pak. Kita dengar oh ya, terima kasih Bang Doni. Kita dengar kabar itu kan hari Senin. Ya. Hari Senin, terus kemudian juga kita segera koordinasi sama komisioner. Langsung salah satu komisioner yang punya tugas di daerah Sulawesi Tenggara, saya minta untuk menghubungi Kak Jati dan Kak Jari, dan langsung dihubungi. Perintah kita clear, bahwa kita minta untuk berkoordinasi JPU-nya dengan Kak Jari, berkoordinasi dengan Kak Jati, termasuk berkoordinasi dengan Jambidung. Dan respon itu kemudian juga direspon positif oleh Jambidung. Jambidung juga mengadakan Zoom meeting untuk melakukan koordinasi itu. Dan sekarang kan case nanti dakwaan kan sudah diambil alih oleh Jambidung. Nah, kalau kemudian secara singkat lihat kasus ini kan kita tentu harus berempati ya pada guru ya, terlepas dari fakta hukum mungkin bisa benar bisa tidak, tapi kita berempati pada guru itu. Ya memang zaman sudah berubah. Kalau zaman kita dulu waktu kecil seperti yang abang ceritakan tadi, seperti itu dihukum guru dengan mistar, kita ditambah tuh sama orang tua kita pakai mistar. Tapi memang zaman sudah berubah,
literasi orang tentang hukum meskipun tidak utuh ya, tidak utuh itu juga semakin tahu gitu. Ya. Kenapa saya katakan tidak utuh? Karena hukum itu kan bukan hanya sekedar menegakkan aturan, tapi hukum itu kan juga harus menyelami rasa keadilan dalam masyarakat. Dan poin kita clear. Kalau arahan kita juga, bagian dari pemantauan kita sampaikan ke Kejari, Pak Kejari, bahwa yang namanya hukum itu benar untuk menegakkan aturan. Tapi di sisi lain kalau kita lihat misalnya di pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan itu juga sudah clear bahwa Jaksa Agung, Kejaksaan itu selain menegakkan hukum, itu dasarnya adalah selain menegakkan hukum, itu juga hati nurani. Nah, hati nurani ini juga yang kemudian harus diselami. Memang ini sesuatu yang belum terlalu familiar barangkali, meskipun ini sudah sering kita dengar ya, tapi penerapannya belum terlalu familiar. Tapi ini harus kita lakukan terus-menerus, kita sosialisasikan terus-menerus bahwa yang namanya penegakan hukum itu bukan hanya menjamin kepastian, tapi harus juga mendengar hati nurani. Saya ingat betul bahwa Jaksa Agung pun dalam berbagai ceramahnya, kita catat betul gitu, itu juga kita sampaikan, bahwa hati nurani itu tidak ada di buku, tapi harus diselami di masyarakat. Nah ini kita sampaikan, kayak ini case-nya yang Landak kemarin di Bali, kan juga mirip. Nah Landak di Bali itu kan juga sama, bahwa kemudian ya jaksa begitu menerima proses penyidikan dari kepolisian, kemudian kan juga sudah terlanjur dilimpahkan, dan ini juga sudah terlanjur dilimpahkan. Problemnya kan ini bola sudah tidak ada di kejaksaan, tapi bolanya sudah ada di pengadilan ya. Tapi kejaksaan masih memegang dominus litis sebenarnya, memegang penuntutan. Nah, saran kita sih sebenarnya kalau kemudian karena restoratif justice itu kan beda ya. Kalau restoratif justice itu kan ya korban harus setuju. Lah ini kan masalahnya kan korban tidak setuju nih, nggak mau damai, nggak mau damai, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan korban nggak mau damai, maka kan proses itu kemudian dilimpahkan ke kepolisian. Nah, meskipun sebenarnya nih jaksa meskipun korban tidak mau damai, asalkan kemudian itu melihat keadilan di masyarakat ya, nah, itu bisa melakukan sponsoring misalnya. Jadi bisa mengesampingkan kasus itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh teman-teman jaksa. Jadi menurut kita teman-teman jaksa di lapangan ya, di garda terdepan itu belum terlalu melihat rasa ruh keadilan yang ada di masyarakat. Dan ini menjadi catatan kita. Baik, Pak Pujono, tahan dulu di situ karena